kita mulai dengan sesi tanya jawab gitu. Oke, bagaimana Pak Benny, Pak Joni dan Pak Ron? Kalau dari saya cukup jelas ya, yang tadi Jelas, yang disampaikan oleh Ibu Desi. Yes. Terkait dengan layanan yang disediakan oleh Unimatrix dalam rangka bridging antara kandidat dengan Coventry, saya pikir jelas. Kemudian juga apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Benny bahwa harus ada semacam mentor yang akan memandu atau membimbing gitu ya. Saya pikir ini memang selama ini kan yang menjadi expertise-nya Unimatrix gitu, dalam mengelola science management termasuk publikasi. Dan yang saya tahu termasuk saya sendiri, saya pribadi, publikasi paper saya juga di proof reading oleh Pak Dr. Joni begitu. Jadi apalagi beliau ini, saya tambahkan informasi saja, beliau ini adalah penerjemah tersumpah Inggris ke Indonesia, Inggris ke Jerman, bahasa Indonesia ke Jerman. Ya. Jadi saya pikir layanannya sangat luas. Apalagi kalau melihat background akademis Ibu Desi, Pak Joni dan tim di Unimatrix baik di Jakarta maupun di Jerman, saya pikir teman-teman tidak ada keraguan lah. Terutama saya pribadi. Saya rencananya juga insya Allah disertasi saya akan dibukukan dan ingin dipublikasikan dalam bahasa Inggris di Unimatrix. Mudah-mudahan Pak Joni memberikan diskon ini. Alumni diskon. Alumni. Siap. Jadi saya pikir teman-teman sudah bisa bertanya. Beberapa sudah ada yang masuk di ruang chat kita. Mungkin Pak D, supaya tidak panjang sesi diskusinya, Pak Ibu Desi bisa sambil baca pertanyaannya dan mungkin bisa sambil jawab. Kemudian Pak, ada pertanyaan terhadap Prof. Benny, silakan langsung dijawab. Atau ada pertanyaan untuk Pak Joni, juga silakan langsung dijawab. Ya. Nah, kalau dari pertanyaan pertama, ini saya rasa kasus yang bagus ya, Indonesia dan negara asing lainnya. Sebelum saya kasihkan ke Pak Benny dulu, dari saya itu sah-sah aja. PhD saya sendiri masalahnya perbandingan antara Indonesia dengan ASEAN dan Jepang gitu ya, masalah otomotif PhD saya, sehingga nggak masalah gitu loh, apapun pasti akan diterima asalkan ada pakem-pakem akademiknya bisa dipertanggungjawabkan. It's not all about rocket science, it's all about justification at the end of the day untuk PhD 5-4-nya gitu. Jadi Pak Benny ada pertanyaan ini, gimana studi komparasi antara Indonesia dengan Thailand gitu. Kemudian ada batasan umur nggak untuk untuk ngambil PhD di Coventry gitu. Belum. Baik, terima kasih Bu. Saya masuk langsung ke diskusi ya. Materi pertama tadi saya jawab dulu yang batasan umur. Jadi batasan umur untuk PhD itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang ada adalah batasan IELTS. Yes, betul. Itu aja, kami nggak ada batasan umur. Kemudian yang berikutnya adalah kasus studi banding. Tentunya tadi saya mengerti kenapa pertanyaan ini bisa muncul, karena tadi saya mengatakan kalau datanya Indonesia, datanya lokal, ya mestinya dikerjakan di Indonesia aja, nggak perlu keluar kan. Tetapi tentunya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan dengan studi banding, benchmarking, dan sebagainya, sangat bisa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi tadi. Silakan aja disesuaikan dan didiskusikan, asal memang sudah disetujui oleh academic advisor. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, gitu. Dan proses proposalnya bisa dibantu oleh Unimatrix. Jadi misalnya Anda punya ide, sebelum Anda istilahnya daftar ke Coventry, pastikan itu harus dikristaliskan gitu, harus dirapikan gitu ya secara saintifik. Jadi inilah program bimbingan yang kita berikan Bapak Ibu gitu. Sehingga Anda masuk ke timnya Coventry internal, wah itu sudah istilahnya nggak malu-maluin gitu. Sehingga chance untuk LOE juga lebih besar. Gitu. Ya. Nah, ini menyambung pertanyaan terkait LOE nih. Nah, ini saya to the point saja kepada Prof. Benny nih, Prof. Resikonya kalau sama PNS biasanya ditodong, Prof. Ini sudah ada 7 orang yang current statusnya 7,0.
ratingnya sudah 6,5, Prof. Ya. Mungkin ini lisan saja dari Prof. Beni. Ya. Seandainya satu prasyaratnya sudah terpenuhi, selanjutnya kan hanya semacam persyaratan administrasi dan funding. Kira-kira mungkin tadi belum Prof. Beni jelaskan nih, kira-kira chance-nya untuk mendapat LOE seperti apa? Karena LOE bagi kami itu menjadi semacam munisi untuk mencari funding, Prof. Ya. Baik dari LPDP maupun dari ADB. ADB Prof. Beni sudah tahu lah ya arti ADB. Ya. Atau bisa jadi mungkin nanti Pak Gubernur boleh jadi Pak Gubernur. Ini bukan statement saya on behalf of BKD, Pak. Ini saya dari pribadi saja. Boleh jadi mungkin wah ini ternyata dari Coventry, karena setahu saya Pak Gubernur itu concern sekali untuk membangun network dengan UK ya. UK. Nah, silakan Prof, bisa dijawab. Baik. Pertanyaannya LOE. Jadi menurut pengalaman saya Bapak Ibu, yang paling sulit, itu yang paling atas itu adalah IELTS. Itu menurut saya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lolos IELTS-nya, itu boleh dibilang 70%, 80% sudah di tangan. Tinggal sekarang proposal. Itu aja. Nah, proposal ini harus disetujui oleh supervisornya. Itu. Jadi kuncinya LOE cuma 2, persyaratan bahasa Inggris dan lampu hijau dari supervisor. Itu Pak, kalau boleh saya langsung jawab to the point ya. Nah, untuk memastikan rodanya ini berputar, mungkin saya bisa serahkan ke Bu Desi untuk menjawabnya nanti. Cuma buat saya, yang ada IELTS-nya oke, kemudian proposalnya oke, supervisornya sudah oke, 100% LOE di tangan. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya ke Bu Desi nih dari saya. Mewakili teman-teman. Biar nanti Bu Desi jawab sekaligus. Kalau sudah ada LOE, sudah ada IELTS, teman-teman kan mungkin agak kebingungan nih, nggak pede gitu, nggak confident. Apakah riset proposal saya readable atau layak untuk dikirim kepada calon supervisor? Bagaimana nih peran Unimatrix, Bu Desi, di sini dalam hal ini? Jadi saya sangat menganjurkan, karena kita melihat waktu pendaftaran di Inggris itu kurang lebih Agustus, kemudian kalau bisa sebelum September, kemudian juga ada kurang lebih itu Januari Februari ya Pak Beni ya, kurang lebih betul. Untuk intake kedua. Nah, kalau memang Anda memang sangat-sangat interest, Anda sudah pegang kunci IELTS 7 itu ya, itu segera mendaftar ke Unimatrix. Nanti Pak Ron akan memberikan alamat emailnya yang mana. Anda memang menjadi klien kita. Nah, dari situ kita mulai proses pembimbingan, mulai dari riset proposal. Ini Anda mohon jangan menganggap enteng. Karena just a proposal, ya. Tapi dari hal ini Anda bisa dinilai kualitas Anda untuk 4 tahun ke depan. Jadi ini merupakan kunci kedua setelah IELTS. IELTS itu teorinya ya. Jadi Anda kan mendapatkan exam dari Cambridge, kemudian dilihat istilahnya nggak ada yang relevan ke scientificnya pertanyaannya. Nah, how to put your knowledge from IELTS into practice, that is the research proposal. Nah, dari situ kita bimbing mulai dari idenya apa. Kalau Anda melihat research proposal itu strukturnya seperti apa sih? Nah, yang pertama pastinya title, judul. Ini yang selalu saya melihat orang-orang Indonesia tuh bombastis judulnya. Tapi keseluruhan nantinya itu keterkaitan dengan judul itu kecil. Nah, dari segi judul aja kita udah mulai nanti kita berikan ini loh seharusnya diganti seperti ini gitu ya. Setelah judul, kemudian abstrak, kemudian literature review-nya, ya literatur review-nya seperti apa, kemudian research question-nya, proposalnya seperti apa. Yang paling penting menurut saya itu data, metodologi. Anda bisa memberikan segudang ide, tapi kalau misalnya data access-nya itu nggak punya, itu lebih baik Anda pikirkan lagi. Kita cari yang ide lain deh. Karena kalau misalnya idenya bagus, tapi at the end of the day you cannot get the data. So what's the point then? It's just blue sky research. Gitu. Hanya blue sky research aja, dan kemudian nanti supervisor bilang, ini bagus sekali nih, misalnya program A di Indonesia, tapi Anda bisa datanya. Nah itu dia, gimana ya? Ya udah kembali lagi, LOA nggak keluar, gitu.
Jadi makanya kita berikan bimbingan yang secara realistis, kemudian juga reliable ya. Kita nggak muluk-muluk gitu. Dan saya melihat kemampuan Anda seperti apa. Jangan memberikan sesuatu yang Anda nggak bisa capai gitu. Jadi kita lihat mulai dari judul, kemudian abstrak, kemudian literatur reviewnya, teori yang Anda mau pakai seperti apa, itu hanya preliminary aja gitu. Anda nggak diharapkan menjadi in-depth research proposal, karena itulah nanti tugas PhD gitu. Anda memberikan sesuatu yang bagus dan itu nanti dikemas yang cantik bersama IELTS certificate Anda, kemudian data detail yang lain, misalnya all the admins paper, udah nanti kita kumpulkan secara archive, kita masukkan ke international office di Coventry. Nah, dari sini nanti Pak Benny beserta tim bisa melihat bahwa ini sudah bagus sekali, tinggal nanti di matchmaking supervisor mana yang cocok gitu. Gitu Pak Ron. Siap. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Ini yang masuk ke WhatsApp saya dari grup 300 dokter. Nah, itu emailnya sudah ada, jadi sudah, bagi nanti yang saya Anda infokan. tertarik, Saya pikir sesuai dengan tujuan utama hari ini, saya sih tidak merasa bahwa saya menginisiasi program ini kepada teman-teman 300 dokter ya. Saya motivasi saya dari awal memang saya melihat teman-teman ini belum banyak yang berangkat. Target dari Pemprov Jabar sebanyak 300 dokter, meskipun pasti ada revisi. Saya pikir ini tetap harus dijalankan karena terus terang saja Prof Benny, Bu Desi dan Pak Joni, kolega saya hampir di kementerian yang ada di Jakarta, kemudian di kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, mereka begitu tahu saya dari 300 dokter, mereka tuh sampai, wah saya aja di Jakarta, ini Pak Gubernur udah 2 kali ganti gubernur nggak punya program seperti ini. Ini Jawa Barat ini dari dulu beasiswa dia selalu leading gitu ininya, kebijakannya, polisinya itu bagus gitu. Dan saya selalu bangga menjadi bagian dari 300 dokter gitu. Jadi saya pikir tidak ada salahnya, dan saya ingin mengajak, ada satu saja nih yang bisa melanjutkan ke Jerman gitu. Nggak cuma saya satu orang gitu. Ya selama ini soalnya yang dicari itu ke UK, ke Belanda gitu, ke Australia. Kenapa sih tidak ke Jerman yang juga gratis gitu. Begitu. Jadi mudah-mudahan forum ini bisa ditangkap dengan positif oleh teman-teman. Sudah ada sekitar 32 orang nih yang hadir. Mudah-mudahan bisa membawa semacam pencerahan gitu ya, Bu Desi. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Bisa ada dari Pak Hasbi. Oh Pak Hasbi, oke Pak Hasbi silakan Pak Hasbi. Ya silakan Bu Desi. Pak Hasbi silakan di unmute. Itu dulu apa mode-nya. Oh ya sebentar Pak Hasbi. Pak Hasbi ya. Iya Hasbi, oke. Sebentar. Oke. Silakan. Bisa? Tapi masih belum, Pak Ron. Dites dulu. Nah, sudah? Ya. Oke. Terima kasih Pak Benny, Pak Joni, Bu Desi, dan Kang Ron ini yang sudah susah payah memfasilitasi acara ini. Menurut saya perlu mungkin di bridging nih Kang Ron dengan teman-teman di BKD. Jujur begitu saya mendapatkan info dari Kang Roni di WA Group, saya ini last minute nih Bu Desi, umur saya hampir 50 tahun, tapi antusiasme saya untuk S3 masih tinggi begitu. Akhirnya saking desperate-nya saya udahlah ngambil dalam negeri saja begitu. Cuman mungkin yang perlu diatensi adalah bahwa kami ini kan PNS terbatas kemampuan finansialnya pertama. Yang kedua bahwa kemudian kondisi keuangan kita di 2021 berdasarkan aturan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri akan ada efisiensi, Bu. Mungkin teman-teman yang dulunya punya tunjangan seabrek, besok lusa mungkin jadi kaum duafa semua nih, gara-gara kebijakan pusat begitu. Jadi perlu memang bridging-nya dengan BKD ini adalah maksudnya kemungkinan-kemungkinan opsi-opsi atau solusi untuk proses-proses pembiayaan dalam konteks asistensi yang dilakukan oleh Unimatrix begitu. Saya juga melihat bahwa ini sempat juga dibahas di grup terkait skemanya nih Pak Ron.
Ya. Kalau kita tugas belajar, artinya kita harus melepas jabatan kita yang sekarang, gitu kan? Asumsinya makin hancurlah kita dari sisi ekonomi, dari sisi finansial kan, tunjangan kagak ada, gitu kan? Nah, di sisi lain ketika dia izin belajar, artinya semua biaya kan harus kita yang menanggung. Ini perlu mungkin dipikirkan skema-skema yang bisa membantu, at least bisa cost sharing atau seperti apa yang memang memungkinkan untuk kita bergabung dalam kegiatan ini. Itu saja mungkin Pak Roni, Bu Desi, Pak Joni, dan Pak Beni. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik yang di backup juga oleh teman-teman dari BKD Pemprov Jabar. Matur nuwun. Sampai Pak Hasbi. Mungkin Ini saya Pak Hasbi berikan ini masuk ke Pak Joni, Ya, karena silakan. ini menyangkut masalah financial. Mungkin kita bisa berikan, kalau misalnya kita mendapatkan kuota dari BKD Jawa Barat, misalnya berapa yang memang mau register untuk biaya untuk pendampingan, mungkin ada skim diskon atau itu kita serahkan ke Pak Joni gitu. Ya, kalau menurut saya kita harus ini kan biasa manajemen ya, hitung-hitungan, jadi Yes. harus dilihat dulu dana yang tersedia dari peserta, dan kemudian kita juga harus harus melihat berapa kontingen yang harus dapat kita tampung ya. Jadi kalau misalnya memang ada biaya tuition fee-nya dari Coventry atau dari universitas lain apapun yang tidak kita bisa turunkan, ya kita tidak bisa menurunkan itu, ya kan. Dan kalau untuk biaya bimbingan itu tentu saja kita harus melihat berapa jam yang dibutuhkan, dan jadi makanya tadi kita memberikan beberapa variasi paket, misalnya kalau yang memang yang reguler atau semi intensif atau intensif, kalau memang mau yang agak lebih murah ekonomis itu bisa ikut yang paket reguler, atau bahkan kalau mungkin dia mengatakan kita kemampuannya hanya 50% dari paket reguler misalnya ya, atau 60% dari paket reguler, berarti kita harus memperpanjang jangka waktu untuk PhD by publication itu. Jadi instead of 1 tahun, kita harus bisa bermain mengemasnya sehingga agak lebih lama sedikit gitu ya, karena memang ada batasannya juga ya, kalau tidak salah Profesor Beni bilang. Jadi bagaimana biaya itu tetap sama tetapi dicicilnya, maksudnya dilakukannya itu lebih lama gitu. Jadi kita akan mengusahakan bagaimana caranya program ini tetap berjalan dengan skema yang bisa dimanfaatkan oleh sebanyak kandidat. Saya kembalikan lagi ke Pak Hasbi. Sementara itu jawaban yang bisa kita berikan, kita memberikan jawaban yang realistis. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya selalu bilang kita bukan mencari all you can eat, tapi kita memang mencari a la carte gitu, bukan buffet gitu ya. Sehingga yang kita cari memang kualitas, sehingga kita juga bisa memberikan jaminan kepada Coventry. Karena dalam hal ini kan nanti kita malu sendiri kepada Pak Beni. Pak Beni, ini saya kasih 30, oh iya bagus. Tapi dari 30 itu ternyata kuantitasnya hanya kecil. So, bukan itu yang kita cari, tapi memang kita kualitas. Ya, Pak Joni sudah memberikan, itulah yang bisa kita berikan sementara ini. Gitu. Jadi ada tambahan lagi. Jadi kalau saya menghitung ya, jadi misalnya kalau pesertanya itu semakin banyak, kami bisa menekan biaya operasional. Gitu. Jadi kalau semakin banyak pesertanya, kita bisa menekan biaya operasional, dan akhirnya juga impact-nya kepada peserta tentu biayanya juga akan lebih murah, lebih terjangkau. Jadi kita bisa bermain hitung-hitung tergantung dari jumlah kontingennya berapa. Tentu saja tidak sama kelas 4 orang dengan 30, dan tentu saja kita akan mencoba lihat cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi saya memang menyarankan bagi Anda memang sudah, terutama yang 7 kandidat tadi itu sudah strong candidate menurut saya, itu segera saja untuk kontak kita, karena semakin lama Anda menunda, ya uncertainty ya, namanya umur, kemudian peraturan di Eropa,
Kemudian ada hal-hal lain itu kalau bisa ya kalau misalnya Anda punya niat segeralah, niat baik jangan ditunda-tunda gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk Prof. Beni dari Pak Agus. Ini Pak Agus kebetulan kolega saya dekat sekali dari beliau sedang di Nanjing. Oh. Dan sudah pernah mampir ke Berlin nih, Prof. Silakan dijawab Prof pertanyaannya. Yang mana Pak ya? Nggak ada Pak. Mungkin bisa saya baca. Silakan Pak. Terkait tentang PhD by publication, jika sudah publish 3-4 paper, apakah PhD tesisnya cukup hanya membukukan publikasinya, jadi kumulatif, kalau di sistem Jerman, atau rewrite lagi yang sudah dipublish dalam satu tesis? Silakan Prof. Baik, secara teknis hanya kontennya itu sudah ada di situ. Tetapi nanti pada saat dibundel, itu harus dituliskan pendahuluan misalnya dua halaman, lalu literatur review juga beberapa halaman, dan penutup. Itu aja. Jadi intinya sudah di sana. Nah, pendahuluan, literatur review itu bisa diambil lagi dari sana, dari paper-paper yang sudah ditulis. Gitu. Jadi tidak brand new, Bapak. Kalau mau brand new juga boleh, cuma tidak ada keharusan untuk brand new. Ya, ini masih ada pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab oleh Pak Joni ini dari Unimatrix. Selama ini biasanya skema kerjasama pemerintah daerah dengan ketika mengirim kandidatnya, baik itu master maupun doktor, itu biasanya langsung dua pihak, jadi antara university dan BKD atau government pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini ada pertanyaan menarik nih. Mengapa program PhD ini perlu memutar lewat Unimatrix? Tidak bisakah langsung dengan Coventry University? Jadi apa peran? Tadi mungkin sudah dijawab oleh Ibu Desi. Apa sih peran dari Unimatrix di program ini? Kemudian, apakah memungkinkan Unimatrix bisa memfasilitasi seandainya ada kandidat yang ingin mengambil PhD di Jerman, Belanda, Prancis, dan UK kampus lainnya? Demikian, silakan dijawab. Pak Joni atau saya, terserah. Silakan Ibu Desi. Kalau yang tadi bisa mungkin langsung saya jawab yang tadi pertanyaan yang apakah bisa menjembatani PhD di Jerman. Yang jelas itu bisa saya jawab sangat bisa. Jadi silakan mengirimkan, karena untuk menjawab itu kami juga perlu data yang lengkap. Jadi kita harus tahu bidang-bidangnya itu apa. Itu yang paling penting. Kita harus tahu bidang-bidangnya apa, kurikulum vitae-nya apa, kemampuannya apa, dan itu kami akan mencarikan. Biasanya kalau saya sudah mencarikan banyak kepada untuk yang calon mahasiswa atau yang untuk Ausbildung atau pendidikan vokasi, itu saya selalu todong dengan CV-nya dulu, ya. CV-nya dulu tolong dikirim bidangnya apa dan minatnya apa, dan kemudian kami akan carikan universitas yang cocok, dan itu sudah sering kami lakukan, dan juga bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan PT Unimatrix Indonesia. Jadi tidak perlu konsultasi ke Berlin atau tapi kalau mau datang ke Berlin juga bisa tentu saja. Dan selebihnya kalau untuk yang pertanyaan yang ditujukan ke universitas lain di Inggris atau di Belanda, saya kira ini adalah pertanyaan untuk Ibu Desi. Silakan Ibu Desi menjawab. Ya, mengapa harus via Unimatrix? Saya tadi sudah bilang, istilahnya kita itu scientific partner, ya. Kita bukan agent, gitu. Saya kurang suka dengan kalimat agent. Kalau kita menggunakan Unimatrix, Anda itu lebih tertib, lebih terjamin, dan komunikasinya juga lebih baik, gitu. Karena saya tahu sendiri international office, summertime itu busy time-nya untuk mereka. Mereka menerima aplikasi itu dari seluruh dunia, gitu ya. Sehingga kadang itu Anda yang menunggu itu deg-degan gitu. Aduh, kok saya belum di-reply ya. Nah, dari ini itu kita take over, kita yang langsung komunikasi dengan mereka. Kemudian kita bukan hanya masalah administratif, tapi kita juga memberikan paparan secara riset proposal tadi. Kemudian juga bimbingan dari segi mental, dari segi logistik, dari segi gimana sih how to real life and to survive di negara-negara yang kita tawarkan. Saya bilang golden triangle. Kalau Jerman itu keahliannya Bapak Joni gitu ya, dengan Pak Ron.
Nah, kalau yang di Belanda dan Inggris itu saya take over, karena memang itu pengetahuan saya di situ. Dalam hal ini, kesempatan hari ini kita fokuskan ke Coventry, karena kita ada Bapak Profesor Benny yang memang sangat ahlinya di bidangnya gitu ya. Tapi bagi Anda yang memang punya, oh saya masih belum berminat ke Inggris, saya maunya ke Belanda. Kenapa? Karena makanannya di Indonesia banyak sekali, di Belanda itu kampung Melayu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir, makanan lalala itu. Saya terus terang, di Inggris itu kalau saya kangen makanan Indonesia terutama ya, itu banyak toko Commonwealth dari Asia, dari Bangladesh, India, Malaysia, tapi yang Indonesianya jarang gitu ya. Begitu saya pindah ke Belanda, wah ini sudah surga gitu ya. Sehingga Anda udah nggak merasa pindah, cuma keluar dari rumah, wah ini orangnya apa namanya, kok bukan orang Indonesia gitu. So you feel the real Indonesian life itu di Belanda juga banyak. Seperti yang Pak Joni bilang, memang kalau Anda serius, itu silahkan email ke kita, yaitu emailnya phd@unimatrix.international. Kalau dari saya, selain CV Anda, yang penting saya tanya itu IELTS atau TOEFL, yang kemudian funding. 3 itu yang penting bagi saya. Baru kemudian saya akan bertanya, minat Anda apa? Itu S1, S2, atau S3 gitu ya. Kalau di Inggris, Pak Benny pasti bilang undergrad dan postgrad. Nah, PhD dan master itu masuk postgrad ya Pak Benny ya? Ya, betul. Kalau di Belanda, kita menggunakan sistem agak Amerika gitu ya, sehingga dia bilangnya bachelor, kemudian master, baru PhD. Nah, saya mau promosi aja nih, kalau PhD di Belanda, itu rata-ratanya gratis. Dalam artian Anda bukan sebagai student, tapi Anda sebagai staff. Jadi Anda bisa gimana sih PhD di Belanda? Saya udah punya IELTS-nya tuh, Belanda bukan English speaking country ya, sehingga mereka bisa IELTS dan TOEFL itu at least 6,5. Jangan di bawah itu. Sehingga Anda bisa kontak kita, dan saya pasti akan tanya fundingnya seperti apa kalau yang untuk S1, S2. Kalau yang S3, Anda bisa konsultasi dengan kita. Kita banyak sekali offer-offer ya. Anda bisa melakukan PhD di Belanda gitu. Dan di Belanda itu Anda diberi gaji, diberi salary untuk melakukan PhD. Dan juga chance-nya kalau misalnya Anda udah lulus, Anda punya kesempatan namanya Zoekjaar, itu 1 year, 1 tahun Anda untuk bekerja di Belanda. Setelah itu mungkin nanti Anda diperpanjang lagi kontraknya oleh employer setempat gitu. Jadi Unimatrix memberikan pelayanan so far itu ke, kalau boleh saya bilang ya Pak Joni, Golden Triangle countries. Ya, betul. Nah, itu lebih bagus dari Anda untuk saat ini Anda ke Amerika. Kalau ke Amerika, saya pribadi, saya lebih suka untuk riset atau untuk vacation gitu ya. Tapi kalau studi waktu itu saya selalu pikir, saya ingin sekolah bisnis yang bagus. Kalau nggak ke Inggris, ya ke Amerika. Tapi Amerika waktu itu menurut saya terlalu besar dan ada faktor lain, saya akhirnya memilih Inggris. Nah, di Inggris itu kurang lebih saya banyak sekali, Profesor Benny pasti banyak cerita deh gimana jatuh bangunnya di Inggris. Kemudian Anda salah satunya pastinya you can improve your English gitu ya, karena this is their language. American language is English gitu. So if you want to improve your English, go to a real English speaking country, and then you can learn other language. Waktu saya pindah ke Belanda, baru saya belajar bahasa Belanda gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau memang punya niat untuk studi ke Eropa, jangan tunda, pikirkan, Anda bisa berkonsultasi dengan kita. Karena situasi ini bisa berubah-ubah. Mungkin akan tertutup, atau tergantung COVID juga kan. Tapi dengan adanya program PhD by Publication, Anda nggak usah kemana-mana. Anda tetap di Indonesia, switch your mentality into the UK student things, prepare, and then Profesor Benny dan kolega beliau akan siap membimbing Anda. Nah, siapa sih yang nggak bangga punya British qualification gitu? Nanti siapa tahu ada salah satunya nih, Bu Sari Agustina PhD, wah keren nih. Ada Risti Ramadianti PhD, dari mana? UK dong gitu. Jadi saya rasa ayo semangat gitu ya, fastabikul khairat gitu. Ya, terima kasih Pak Ron. Ya, sama-sama. Ibu, kalau masih ada pertanyaan yang lain, yang silakan saya tunggu mungkin sekitar 5 menit lagi. Kalau tidak ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Prof. Benny. Prof, ini pertanyaan aksesoris saja, Prof. Yang aksesoris saja. Prof. Benny, saya tertarik
ini kenapa nggak ditulis di chat saja ya biar terbaca sama Prof. Benny, tapi malah kirim ke saya. Prof. Benny, saya tertarik untuk berkuliah di Coventry, tapi bidang saya adalah transportasi manajemen. Apakah Prof. Benny bisa mencarikan supervisor yang relevan untuk topik saya? Demikian, Gampang Prof. jawabnya, Pak. Iya, Oh iya ya. Wah, pasti. sayangnya orangnya sudah left kan dari grup. Pasti, Pak. Itu juga bidang apa? Bidang di research center kami kok. Oke. Transportation Management. Kalau begitu saya lanjutkan nih, ada pertanyaan juga dari Ibu Guru nih. Jadi bidang pendidikan juga bisa dong, Prof? Bisa, tapi bukan di center saya, Bu ya. Oke. Itu nanti di center yang lain. Center namanya Global Learning. Oke, paling tidak di skema Coventry bisa. PhD by publication ini Coventry bisa searching for Bisa, prospective bisa supervisor. sekali. Oke. Kalau teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan juga ke saya. Barangkali setelah webinar ini ada ide-ide yang lain. Silakan bisa tanyakan ke saya. Nanti saya tanyakan ke Prof. Benny. Mudah-mudahan masih ada Prof. Benny masih berkenan untuk membaca pesan-pesan saya, Prof. Masih, silakan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan secara khusus terima kasih kepada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat yang memberi kesempatan kami untuk mengorganize program kegiatan ini petang hari ini. Untuk Prof. Benny, Pak Joni, dan Ibu Desi, terima kasih atas waktunya. Pak Joni terutama nih harus mundur waktunya untuk berangkat ke Dresden. Mohon maaf. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya izin untuk menutup sesi hari ini tanpa kesimpulan, karena kesimpulannya saya pikir sudah tadi didengar langsung oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan acara webinar petang hari ini. Semoga membawa manfaat, semoga membangkitkan kembali semangat kepada rekan-rekan 300 dokter untuk terus untuk kembali fokus ke rencana risetnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan semuanya. Ya, terima kasih. Mari, selamat malam. Selamat malam. Ya. Live, Pak. Ya, silakan.